Saudara dan saudariku yang kekasih, ketika terjadi sebuah bencana, orang senantiasa melihat kepada kepedihan, kegetiran, dan penderitaan. Bukan hanya bangunan atau aset fisik, tetapi juga bahkan jiwa manusia menjadi korban. Tidak hanya rumah-rumah, gedung-gedung, bahkan bangunan gereja juga banyak yang ambruk. Kemudian jika ada banyak bangunan rusak dan dilihat ada satu gereja yang masih utuh, orang berpikir, wow, sungguh ajaib Tuhan melindungi umatnya. Atau jika ada seorang yang beriman selamat dari bencana, mereka berkomentar, ia dikasihi Tuhan dan ditolong. Kalau demikian, bagaimana dengan gereja-gereja yang roboh? Saudara-saudara seiman kita yang meninggal dunia, keluarga kita yang menjadi cacat seumur hidup oleh karena bencana tersebut. Apa kesimpulan kita? Apakah mereka tidak dilindungi? Apakah mereka tidak dikasihi Tuhan? Tegakah kita mengatakan yang demikian? Ataukah sebaliknya kita mengatakan Allah tidak adil, Tuhan itu kejam dan tidak berbelas kasih? Katanya Tuhan itu maha kuasa dan juga maha kasih, tetapi mengapa melakukan pekerjaan yang mendatangkan kesengsaraan, penderitaan? Saudaraku, Allah adalah pribadi yang berdaulat. Ia berkuasa atas segalanya. Tidak sesuatu pun terjadi tanpa izinnya. Dalam kehendaknya yang kudus, maka kuasa Allah juga digunakan hanya untuk kebaikan. Ini seringkali tersamar dari pandangan manusia, karena sesungguhnya rencana Allah itu bukan sesaat saja, melainkan berdimensi abadi. Peristiwa yang terjadi hari ini senantiasa terhubung pada rencananya yang indah pada masa yang akan datang. Bandingkan dengan kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Dalam kasih dan kuasanya, Allah juga menentukan apa yang terbaik bagi umatnya. Ia tidak menghukum sebelum waktunya. Ia juga tidak menempatkan umatnya pada tempat yang salah. Ini tidak senantiasa mudah dipahami, karena rencana Allah itu begitu besar, sedangkan kemampuan manusia untuk memahaminya begitu kecil sedikit, sehingga tidak mampu menjangkau Allah. Lalu apa yang hendaknya kita lakukan? Dengarkan firman-Nya, lakukan kehendaknya dengan setia, tetaplah bersyukur, sembahlah Dia dengan ketaatan penuh, dan jangan ada sungut-sungut yang mengganggu. Sungguh tidak ada gunanya untuk mengkritisi Allah. Tidak ada faedahnya kita mempertanyakan tindakannya. Biarlah Allah yang bekerja, dan mohonlah senantiasa agar kita boleh terbilang ke dalam rencananya yang indah. Itu adalah kunci kedamaian hati sepanjang waktu, sepanjang masa, di dalam segala situasi kehidupan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.